بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ananda solihah, kaifa halukunna? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat. Bila ada yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Amin. Ananda, hari ini insya Allah kita akan belajar kembali buku tema 3. Untuk subtema 1 alhamdulillah sudah selesai. Pada subtema 1 kita sudah mengenal mengenai benda dan yang bukan benda. Pada benda memiliki ciri-ciri, yaitu dapat menempati ruang dan memiliki massa atau dapat ditimbang. Sebaliknya, kalau bukan benda maka tidak bisa menempati ruang dan tidak bisa diukur atau ditimbang. Kemudian kita sudah belajar mengenai satuan jarak, yaitu pada satuan sentimeter dan meter. Sentimeter ke meter yaitu 100. 1 meter ke sentimeter berarti 100 cm. Lalu kita juga mengetahui pada satuan jarak menggunakan alat ukur. Alat ukurnya yaitu ada penggaris, meteran saku, meteran roll, meteran pita. Tentu alat ukurnya sesuai untuk keperluan yang berbeda-beda. Kemudian kita juga belajar mengenai musyawarah. Pada musyawarah kita bisa bertukar pikiran dan untuk membahas permasalahan agar ditemukan jalan keluarnya. Kemudian kita juga belajar mengenai gerakan manipulatif. Gerakan manipulatif adalah gerakan yang biasanya menggunakan benda seperti aktivitas melempar bola, menangkap bola. Itu adalah contoh gerakan manipulatif. Sekarang kita akan lanjut ke subtema 2. Pada subtema 2 ini kita akan belajar mengenai satuan jaraknya ke kilometer. Lalu juga kita akan belajar juga mengenai satuan berat nanti di subtema 2. Kita mulai dari wujud benda. Ananda, sebelumnya kita sudah belajar fisik benda. Benda memiliki ciri-ciri fisik, yaitu pertama, benda mempunyai bentuk. Ada bulat, segitiga, dan lainnya. Lalu ukuran, panjang, pendek, besar, kecil, dan warna, ada 3. Selain fisik, benda juga memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ada 3 wujud benda. Kalau benda meja, kursi, dan lemari, berarti benda apa? Padat, cair, atau gas? Yaitu benda padat. Tapi kalau yang bersifat cairan seperti air, oli, dan minyak goreng adalah benda cair. Kalau udara dan uap air adalah gas. Jadi pada penugasan sebelumnya Ustazah menanyakan mana yang termasuk benda dan bukan benda. Waktu pertama kali kita belajar buku tema 3 di halaman 4, banyak yang menjawab kalau gelombang udara, gelembung sabun bukan termasuk benda. Jadi di dalamnya ada udara. Udara termasuk benda. Udara termasuk benda yang kategorinya di benda gas.
Sekarang kita akan belajar mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Melanie sedang membantu ibunya memasak di dapur. Coba Nanda lihat, Melanie lagi membantu ibunya. Masya Allah, Melanie banyak menggunakan benda untuk memasak. Bahan yang diperlukan juga banyak, seperti sayuran, minyak goreng, kecap, cabai, bawang, dan garam. Perhatikan gambar dapur di rumah Melanie di samping. Nah, Nanda bisa lihat di sini banyak benda untuk memasak dan juga bahan yang diperlukan untuk memasak. Pada bahan dan benda pada gambar di samping, yaitu bahan dan alat memasaknya, ada yang termasuk benda yang wujudnya padat, cair, dan gas. Coba Ananda lihat, ada ketel, ada panci, ada sayuran, minyak goreng, kecap, garam, merica, tabung gas. Ini apakah termasuk benda padat, cair, atau gas? Kalau teko, panci, ini termasuk benda padat. Kalau minyak goreng, kecap, termasuk benda cair. Kemudian bumbu-bumbu juga termasuk benda padat. Di bawahnya ada tabung gas. Tabung gas di dalamnya ada gas. Berarti termasuk benda gas. Berdasarkan pengamatan kalian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Berarti berdasarkan wujudnya, benda dapat dikelompokkan menjadi berapa? Menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. 3 contoh benda padat di sekitar Ananda. Nomor 2 kita jawab, yaitu misalnya Ananda melihat ada piring, gelas, dan sendok. Kemudian nomor 3, sebutkan 3 contoh benda cair di sekitarmu. Misalnya Ananda lihat ada air minum, kemudian minyak goreng, dan kecap. Nomor 4, sebutkan 3 contoh benda gas di sekitarmu. Misalnya Anda melihat ada tabung gas, ada balon, dan ada mainan adik, yaitu gelembung sabun. Nah, Ananda bisa sesuaikan jawabannya dengan benda-benda yang ada di sekitar Ananda. Selanjutnya kita akan belajar mengonversi satuan jarak. Masih ingatkah Ananda apa artian dari mengonversi? Mengonversi di sini artinya adalah kita akan mengubah satuan. Untuk satuannya kita akan belajar satuan jarak. Apa alat transportasi yang kalian gunakan untuk ke sekolah? Pernahkah kalian naik alat transportasi seperti gambar di samping? Termasuk wujud benda apa mobil itu? Jadi ketika kita melakukan perjalanan, mungkin ada yang menggunakan gambar yang di samping, yaitu ini adalah gambar mobil angkutan kota. Mobil apa wujudnya? Padat, cair, atau gas? Wujudnya adalah padat. Untuk satuan jarak yang akan kita pelajari hari ini adalah satuan jarak kilometer dan meter. 1 kilometer jika diubah ke meter yaitu 1000. Jadi untuk konversinya yaitu kita akan belajar kilometer ke meter. Sekarang Ananda bisa lihat ada gambar 2.3. Ini adalah gambar denah antar tempat. Ala dan keluarganya mengendarai mobil ketika berlibur ke danau. Setelah dari danau, keluarga Ana mengunjungi rumah paman. Jarak rumah Ana ke danau 15 km 700 meter. Coba Anda lihat, ada gambar rumah Ana. Rumah Ana ini ke danau jaraknya yaitu 15 km 700 meter. Lalu Ana melanjutkan perjalanan. Jarak danau ke rumah paman 5250 meter. Dari danau ke rumah paman yaitu 5250 meter. Ini adalah jauhnya jarak perjalanan anak ke rumah paman. Sekarang coba kita konversi atau kita akan mengubah satuannya.
Rumah Ana ke danau berjarak 15 km 700 meter. Berapa jarak rumah Ana ke danau dalam satuan meter? Kita akan konversi kilometer ke meter. 15 km ditambah 700 meter. 15 km, jangan lupa 1 km ke meter yaitu 1000. Berarti 15.000 meter. Kemudian 700 meter. Karena 700 meter sudah termasuk satuan jarak meter, maka tidak perlu kita ubah. 15 km ditambah 700 meter berarti sama dengan 15.000 meter. 15.000 meter ditambah 700 meter sama dengan, kita gabung karena sama-sama meter, yaitu 15.700 meter. Jadi rumah Ana ke danau berjarak 15.700 meter. Lanjut ke soal kedua. Tadi Ana dan keluarganya sudah ke danau. Jadi lanjut mengunjungi rumah paman yang berjarak 5.250 meter dari danau. Berapa jarak danau ke rumah paman dalam satuan kilometer? Ini 5.250 meternya kita konversi ke kilometer. Jadi kebalikan dari soal pertama tadi ya, yaitu kilometer ke meter, sekarang meter ke kilometer. Kita tulis 5.250 meter. Jangan lupa untuk kilometer ke meter yaitu 1 km sama dengan 1000. Kita cari yang nilainya ribuan dulu, yaitu di sini 5000. Kalau 5000 meter ke kilometer yaitu 5. Kemudian sisanya 5.250 dikurang 5.250. Kita tulis 250 meter. 5.250 meter berarti sama dengan hasilnya tadi 5 km ditambah 250 meter. Jadi jarak danau ke rumah paman adalah 5 km 250 meter. Kalau ini kita pisah ya penulisannya, karena kita cari untuk jawaban yaitu kilometer. Karena ini ada dua satuan jarak, ada kilometer dan meter, maka 5 kita pisah dengan 250. 5 km 250 meter. Ananda bisa melihat gambar 2.4. Denah jarak antar bangunan. Ada banyak gedung di sekitar kita. Gedung-gedung itu dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda. Fungsinya pun berbeda. Perhatikan denah jarak antar bangunan di samping ini. Di setiap bangunan pada gambar terdapat jarak. Ananda bisa lihat. Kemudian nanti Ananda kerjakan untuk tugas hari ini nomor 1 dan 2. Sekarang kita akan belajar mengenal alat ukur. Alat ukur selain meteran pita, meteran saku, penggaris, meteran roll yang sudah kita pelajari, ada juga alat ukur yang lain, yaitu alat ukur ekosonder. Mengukur kedalaman laut. Ada berbagai macam alat ukur. Tiap alat ukur memiliki kegunaan yang berbeda. Contohnya ekosonder yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Biasanya alat ini terpasang di sebuah kapal. Jadi Anda bisa lihat di gambar 2.5. Alat ini juga termasuk alat ukur. Alat ukurnya untuk mengukur kedalaman laut. Jadi kalau Ananda pernah melihat laut, kemudian Ananda ingin mengetahui berapa kedalamannya, Ananda bisa menggunakan alat ini. Alat ini bisa dipasang di sebuah kapal. Nanti diukur kedalaman lautnya. Cara kerja dari ekosonder adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Gelombang suara yang mengenai dasar laut akan dipantulkan. Kemudian gelombang pantul akan ditangkap oleh ekosonder. Jadi untuk cara kerja ekosonder ini, nanti ekosonder ini akan mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Kemudian nanti kalau sudah sampai di dasar laut, dipantulkan lagi atau dikembalikan lagi ke atas. Gelombang pantul akan ditangkap oleh ekosonder. Jadi bunyi tadi ditaruh ke
dasar laut, nanti dasar laut akan ke atas lagi ke alatnya. Melalui bunyi pantul tersebut dapat diketahui kedalaman laut, nanti hasil kedalaman lautnya keluar. Jadi keuntungan alat ekosonder ini, manusia tidak perlu menyelam hingga ke dasar laut untuk mengetahui kedalamannya. Coba kita lihat, ini adalah kapal yang menggunakan alat ekosonder. Ekosonder digunakan pada kapal untuk mengetahui kedalaman laut. Pada gambar Ananda bisa lihat ada kapal A dan B yang sedang mengukur kedalaman laut. Tapi coba Ananda lihat ada gambar coklat. Coklat ini adalah dasar lautnya. Berbeda ya. Yang A lebih rendah daripada B. Ketika menggunakan alat ekosonder, kita bisa mengetahui kedalamannya dengan pertama alat ekosondernya mengirimkan bunyi, dipantulkan ke dasar laut, nanti setelah sampai di dasar laut kembali lagi ke atas ke alat ekosondernya. Pada kapal A hasilnya yaitu 9 km 565 meter. Pada kapal B hasilnya 6 km 425 meter. Jadi berbeda hasilnya. Kedalaman juga termasuk jarak. Perhatikan gambar tadi. Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut. Tadi kita sudah tahu bahwa hasil kapal A dan B yaitu kilometer dan meter. Nah, nanti kalau Ananda latihan di nomor 1 dan nomor 2, nanti Ananda diminta untuk mengubah ke satuan meter. Kemudian pada nomor 3, Ananda tinggal kurangi hasilnya berapa atau berapa perbedaan selisihnya. Sekarang kita akan belajar mengidentifikasi gerak lemah dan kuat. Kalian tentu bisa menyebutkan perbedaan wujud benda, bukan? Benda padat dan benda cair dapat dilihat serta diraba. Namun berbeda dengan gas. Jadi ada 3 wujud benda, padat, cair, dan gas. Kalau benda padat dan cair bisa dilihat, juga bisa diraba atau disentuh. Berbeda dengan gas. Udara adalah contoh benda gas. Udara tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Angin adalah udara yang bergerak. Angin dapat bertiup lembut dan bertiup sangat kencang. Angin sepoi-sepoi adalah angin yang bertiup lembut. Angin topan adalah angin yang bertiup sangat kencang. Jadi Ananda bisa merasakan dari wujud benda gas, walaupun tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Contohnya pada udara yaitu adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Ada yang bergerak dengan bertiup lembut dan ada yang juga yang bertiup kencang. Kalau lembut contohnya adalah angin sepoi-sepoi. Kalau kencang angin topan. Ini adalah gerakan angin yang lembut dan kencang. Pada gerakan angin ini kita bisa tirukan untuk kita identifikasi gerak lemah dan kuat. Kalau gerak lemah yaitu pada gerakan angin sepoi-sepoi dan gerakan kuat pada angin yang bertiup kencang. Untuk contoh gerakannya akan kita lihat pada gambar. Terdapat 3 gambar yang bisa kita amati. Amatilah gambar di samping ini, tirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Untuk gerakan angin sepoi-sepoi ada di gambar 2.7, anak bergerak lambat. Jadi ini contoh gerakannya dengan bergerak dengan lemah ke kiri dan ke kanan. Ini gerakannya dilakukan secara perlahan, yaitu kakinya dibuka sedikit, kemudian tangannya direntangkan tapi tidak terlalu tinggi, lalu bergerak ke kiri, tengah, lalu ke kanan. Lalu gambar 2.8, ini gerakannya termasuk gerakan kuat, yaitu anak bergerak cepat. Sekarang tirukan gerakan angin kencang. Angin kencang yaitu bergeraklah dengan hentakan, sambil menghentakkan kaki bergerak ke kiri, ke tengah, kanan, tapi lebih cepat. Kemudian gambar 2.9 yaitu anak bergerak berputar.
Kalau ini gerakannya sambil berputar. Kemudian bergeraklah seperti angin puting beliung, bergeraklah memutar. Pada gerakan 2.9 juga termasuk gerak kuat. Gerak kuat karena menirukan gerakan angin puting beliung. Untuk tugas hari ini tadi Ustazah sampaikan, yaitu kita akan belajar untuk mengonversi satuan jarak. Tugas hari ini ada di halaman 63 yang dikerjakan nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2 yaitu rumah Togar ke pasar dan pasar ke rumah Ana. Kalau satuannya sudah sesuai kilometer dan meter, maka tinggal ditulis saja. Jadi untuk tugas hari ini Ananda yang harus diperhatikan adalah gambar denahnya. Kalau jawabannya sudah kilometer meter, maka berarti tinggal ditulis ulang saja. Misalnya rumah Togar ke pasar, Ananda lihat di gambar kilometer dan meter sudah, maka tinggal ditulis kembali, lalu tinggal konversi ke meter. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar mengenai konversi satuan jarak kilometer ke meter. Kemudian kita juga belajar mengenai ternyata wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Kalau padat dan cair bisa dilihat, diraba atau disentuh, tapi berbeda dengan gas. Gas bisa dirasakan walaupun tidak bisa dilihat dan diraba. Kemudian kita bisa menirukan gerakannya pada gerakan lemah dan kuat, angin sepoi-sepoi, angin kencang, dan angin puting beliung. Kemudian kita juga belajar mengenai alat ekosonder. Alat ekosonder yaitu termasuk alat pengukur satuan jarak. Alat ekosonder berfungsi untuk mengetahui kedalaman laut. Nanti cara kerjanya yaitu dengan memantulkan bunyi dari alat ekosonder kemudian ke bawah atau ke dasar laut, lalu nanti dari dasar laut ke atas lagi hingga ditangkap oleh alat ekosondernya. Keluarlah hasil dari berapa kedalaman lautnya. Alhamdulillah, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ananda sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.